Mari berlomba-lomba berbuat baik. Jadi memang admin sudah memikirkan hal ini. Kita mau menyajikan kebaikan, kita mau menunjukkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu merasa ini sesuatu yang tidak Anda suka, ya bagaimana ya, minta maaf. Tapi kami sudah menyajikan kebaikan. Nanti Pastor memberkati. Saya nggak kenal mereka, tapi ini panggilan hati. Sesama manusia kita just do it lah. Apa kita bisa lakukan bagi sesama kita. Dan ini ada berkat dari YouTube Pastor Andi Simon yang akan kita berikan kepada saudara kita yang datang dari Grogot. Kita lihat ya bersama-sama. Pertanyaan saya, mungkinkah atau bisakah kebaikan hati kita diketahui semua orang kalau melakukannya ngumpet, sembunyi di tempat yang gelap? Tidak ada orang yang tahu selain daripada orang yang kita bantu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya rindu membahas satu topik. Pastor Andi Simon dan tim tidak perlu minta maaf. Teruslah jadi berkat. Itu menyenangkan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya rindu menunjukkan tayangan berikut ini. Daripada kita menyajikan sebuah tayangan yang hoax, fitnah, menjelekkan, menjatuhkan, lebih baik kita menyajikan atau memotivasi atau memicu atau mengajak. Mari berlomba-lomba berbuat baik. Memang admin sudah memikirkan hal ini. Kita mau menyajikan kebaikan, kita mau menunjukkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu merasa ini sesuatu yang tidak Anda suka, ya bagaimana ya, minta maaf. Tapi kami sudah menyajikan kebaikan. Bahwa pelayanan bukan cuma sekedar talking only, bukan cuma sekedar mendoakan, tapi yang Pastor ajarkan dalam hidup ini, lakukanlah kebaikan di mana ada kesempatan lakukan kebaikan. Supaya kita mengerti konteks yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita terlebih dahulu kembali diingatkan dengan tayangan berikut ini. Baru saja kejadian yang tidak biasa. Ini sudah jam malam dan Pastor sudah tidur, Bapak Ibu sekalian. Didatangi ambulans. Tentu mereka dalam keadaan genting, kritis, dan mereka sangat membutuhkan juru selamat, kesembuhan, kelepasan, damai sejahtera, dan juga doa. Bapak Ibu sekalian, mereka datang dari luar kota, lebih tepatnya dari Grogot ya. Berapa jam tadi? Ya. Mereka start dari Grogot jam 3 sore. Sekarang jam berapa ini? Jam 10 malam. Mereka sangat membutuhkan doa. Dan katanya setelah ini mereka tidak tahu mau kemana. Jadi Pastor tergerak ya untuk nanti kasih fasilitas atau tempat buat mereka istirahat ya. Supaya setelah kita doakan dia ada pemulihan, ada kesembuhan, istirahat. Karena kayak kasihannya kalau dia harus balik malam ini langsung ke Grogot 7-8 jam. Berapa jamnya? Jam 3 sampai jam 10, 7 jam ya? 7 jam. Jadi nanti Pastor memberkati. Saya nggak kenal mereka, tapi ini panggilan hati. Sesama manusia kita just do it lah. Apa kita bisa lakukan bagi sesama kita. Ini ada berkat dari YouTube Pastor Andi Simon yang akan kita berikan kepada saudara kita yang datang dari Grogot. Kita lihat ya bersama-sama. Wih, ini uang baru lagi. Memang kalau berkat memang harus yang terbaik. Puji Tuhan saudara-saudaraku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lembar uang baru. Kita berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Gimana di doakan Pastor? Sudah enak? Ya, amin. Amin ya. Nanti mudah-mudahan cepat pulih Bu ya. Ya, Nah, amin. Ibu kan dari Grogot ya. Ini ada rezeki Amin. dari YouTube Pastor Andi Simon ya, buat bekal di jalan. Mungkin bisa bayar ferry atau bayar bensin ya. Ini ada berapa lembar?
Ini uang baru Bu. Ya, jadi ini sah yang 75.000, ya kan? Ya, ini uang baru 75.000 karena Pastor mau kenapa kasih uang baru? Mau memberikan yang terbaik buat saudara-saudara yang datang dari Grogot. Ya, saya serahkan ya, Ibu yang tertua. Monggo Bu, terima Bu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan beberapa hal penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Randi Simon, baik di dalam tayangan pertama maupun kedua. Saya ingin memberikan penegasan kepada setiap kita. Ketika kita melakukan sesuatu, biasanya yang sering terjadi ada pro, ada kontra. Menurut saya, hal itu tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Kenapa? Karena Yesus sebagai firman yang telah turun menjadi manusia kurang lebih 2000 tahun yang lalu juga diperhadapkan dengan orang-orang yang pro dan kontra. Bahkan seringkali yang terjadi adalah Yesus sering menghadapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang paham betul Taurat Yahudi. Mereka menyalahpahami hidup Yesus, pelayanan Yesus, apa yang dilakukan, diperbuat, dikerjakan oleh Yesus. Ada banyak orang yang kagum, takjub, terpesona. Mereka merasakan kehadiran Yesus. Oleh karena Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sangat peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Tapi seringkali justru Yesus begitu keras dan tegas kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi, catatan pertama, tidaklah menjadi sesuatu yang asing bagi kita kalau ada orang-orang yang menyikapi apa yang kita lakukan dalam sebuah konklusi atau kesimpulan. Ada yang pro, ada yang kontra. Hal ini perlu untuk kita sadari dan mengerti bersama. Termasuk saya secara pribadi, hambanya Pastor Randi Simon dan tim. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun. Saya sendiri pun ketika membuat unggahan baik di YouTube maupun di laman Facebook, ada saja orang yang tidak sependapat, tidak setuju. Bahkan ada yang memberikan kritikan dari yang kecil, sedang, bahkan sampai kepada kritikan yang menurut saya tidak berdasar. Tetapi saya sendiri belajar untuk menyikapi keperbedaan itu secara arif dan bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Randi Simon dan tim berkaitan dengan mereka memberkati orang yang datang pada malam hari memakai ambulans dari Grogot, berangkat jam 3 dan sampai jam 10 malam di Geraha YHS yang menjadi pusat pelayanan hambanya Pastor Randi Simon. Saya tahu dari kebiasaan hambanya Pastor Randi Simon, sore menjelang malam sudah istirahat. Karena pagi-pagi benar sudah harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menikmati persekutuan yang indah, intim, mesra dengan Tuhan. Tapi beliau sampai dibangunkan oleh timnya karena ada sesuatu yang genting, sesuatu yang mendesak dan penting. Ada hal yang urgent yang ingin dilayani. Saya perlu mengingatkan kepada orang-orang yang sering nyinyir dan tidak suka, bahkan memberikan tanggapan-tanggapan negatif kepada pelayan hambanya Pastor Randi Simon. Saya semakin geleng-geleng kepala kepadamu kawan. Apakah pelayanan yang dilakukan dengan tulus, rendah hati, serius, sungguh-sungguh, hidupnya menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain? Kita masih berani berkata, ini palsu, sesat, hipnotis, sihir, ilmu kundalini, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, perlu kita berpikir 10 kali, bahkan 100 kali, maupun 1000 kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Randi Simon tergerak bukan hanya mendoakan orang yang datang pakai ambulans dari Grogot ini, tapi menjamu mereka dengan makan malam, bahkan memberikan berkat kepada mereka. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyentuh hati.
Di mana hambanya Pastor Rani Simon selalu berkata, pelayanan yang dikehendaki dikenal oleh Kristus bukan sekedar perkataan, bukan hanya bicara, tapi ada action. Memang itu yang benar dan alkitabiah. Karena apa? Karena Bapa di surga berkata mencintai, mengasihi dunia. Bukan sekedar berkata, tapi ada action. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada tindakan konkret, aksi nyata, prakarsa inisiatif dari Bapa. Oleh karena cintanya yang begitu besar, panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas, bagi dunia, bagi manusia yang berdosa, maka diserahkannya, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, demi menebus hidup manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Jadi apa yang dilakukan hambanya Pastor Rani Simon selalu terinspirasi dan terhubung dengan model pelayanan, keteladanan, contoh yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memang ada orang berkata, kok memberi berkat dipamerkan? Kok ditunjuk-tunjukkan kepada orang? Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang diberikan oleh tanganmu yang satu tidak boleh diketahui tangan yang lain? Ketika memberi itu harus tersembunyi, maka Bapa di surga akan membalas apa yang kita lakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau menurut saya banyak orang Kristen yang gagal paham memahami ayat itu. Kenapa? Saya akan bacakan untuk kita terlebih dahulu. Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4. Dikatakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti dari pembacaan kita ini, yang pertama, melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi tujuannya itu, apalagi ditegaskan di ayat yang kedua, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa alasan yang mendorong atau motivasi kita untuk melakukan sesuatu, memberi sedekah, membagi berkat? Ini menjadi sesuatu yang serius dan penting. Memang kalau hambanya Pastor Rani Simon dan tim, misalnya motivasinya supaya kami dipuji orang, supaya kami dianggap dermawan, supaya kami dianggap hebat, supaya kami dianggap ini itu, saudaraku, memang tidak benar. Tapi kalau tujuannya positif, bahwa kasih dalam Kristen itu adalah kasih yang tidak hanya bicara, tapi ada action, menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita perbuat, lakukan dan kerjakan, yang penting motivasi atau alasan yang mendorong kita melakukannya, demi Tuhan dimuliakan dan kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain, yang menunjukkan, membuktikan kasih Kristus yang real, nyata telah kita alami, dan kita berbagi kasih itu kepada sesama. Maka itu memuliakan, menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus juga berkata kepada murid-muridnya saat itu, tentunya kepada saudara dan saya, bahwa kita adalah terang dunia. Saya bacakan firman Tuhan yang menjelaskan hal itu. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Perhatikan ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Seulang sekali lagi 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orientasi kita ketika memberi, mendukung, mensupport seseorang, terlebih khusus mereka-mereka yang sangat membutuhkan, melalui perbuatan baik kita itu, mereka merasakan kasih Tuhan. Dan hal itu memuliakan, meninggikan, mengagungkan Bapa di sorga. Jadi di mana salahnya? Itu sebabnya saya tegaskan dari sejak awal di dalam judul ulasan ini, Pastor Andi Simon dan tim tidak perlu minta maaf. Jadilah berkat, tetaplah lakukan kebaikan, karena itu sungguh menyenangkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya itu saudara, saya perlu membacakan bagian firman Tuhan untuk semakin meneguhkan, menguatkan kita. Yang penting motivasi, alasan mendorong kita melakukan adalah murni, tulus. Hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain, dan supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Sekaligus mendemonstrasikan bahwa kasih dalam kekristenan adalah kasih yang bertindak, bukan sekedar perkataan, omong kosong, tapi ada tindakan konkret, aksi nyata. Bukankah firman-Nya berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya bacakan bagian firman Tuhan yang lain. Filipi 4 ayat 5 dikatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Coba kita perhatikan baik-baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Pertanyaan saya, mungkinkah atau bisakah kebaikan hati kita diketahui semua orang kalau melakukannya ngumpet, sembunyi, di tempat yang gelap, tidak ada orang yang tahu selain daripada orang yang kita bantu? Mungkinkah itu diketahui semua orang? Tidak mungkin. Tapi firman Tuhan menjelaskan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah hidup kita menjadi efektif, efisien, optimal, maksimal, untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahkan bagi sebanyak mungkin orang, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun. Amin saudaraku. Jadi saya ulangi sekali lagi, Pastor Andi Simon dan tim tidak perlu minta maaf oleh karena melakukan kebaikan, oleh karena menjadi berkat bagi orang lain, termasuk memberi ke panti asuhan, termasuk juga beda rumah. Masih banyak lagi program-program unggul yang sudah dilakukan dan dikerjakan dan akan terus dilakukan dan dikerjakan. Silakan dipublikasi. Yang penting tetap jaga hati bahwa tujuan dari semuanya adalah hidup kita menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang lebih tinggi, prioritas dan utama adalah supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya sampaikan kepada kita, 2 Korintus pasal 9 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Akaya yang merupakan bagian daripada jemaat Korintus, mereka terbeban dan terbuka hatinya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada jemaat Yerusalem yang mengalami kekurangan. Paulus berkata, dan kegiatanmu pengumpulan dana sebagai bentuk bantuan kepada orang-orang yang kurang atau tidak mampu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, hal itu bisa menjadi perangsang, pendorong, memberikan motivasi
bahkan memberikan satu contoh teladan dan kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang lain juga ikut turut serta untuk berbuat sesuatu yang terbaik, mempedulikan orang-orang yang sangat membutuhkan. Amin, saudaraku. Jadi nilai-nilai Alkitab sangat unggul, jelas dan tegas dari apa yang dilakukan hambanya Pastor Randy Simon dengan menjadi berkat bagi sesama, terlebih khusus kepada mereka-mereka yang benar-benar sangat membutuhkan perhatian, kasih, kepedulian dari kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam ruang lingkup yang kecil, saya juga bersama dengan tim pelayanan, kami belajar untuk berbuat sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu pun kita upload di YouTube. Memang ada pro kontra, no problem, tidak masalah. Yang penting tetap kita lakukan apa yang baik, yang kita yakini, di mana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.